Itu sejelasnya. Oke, sampai di sini dulu biar ada diskusi, biar nggak ngantuk. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Iya, Pak, Pak Dwi, ini Ya. kan udah ada banyak pertanyaan ya. Apa kita mau Ya. jawab dulu, Pak? Ya, oke, berjawab dulu ya. Oke, saya bacain ya, Pak. Atau langsung biar Boleh. Diurutkan dari yang atas ya. Oke, silakan yang pertama Pak Andi Rahman. Ya, silakan. Pak Andi Rahman. Oke Pak, selamat siang semua. Selamat siang. Ini kan sekarang tuh kan ada Undang-Undang Cipta Kerja Pak ya baru dan ada turunannya juga. Ya. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu. Ya. Nah di sisi lain Pak, kita tuh sekarang PKB itu masih berlaku ya Pak. Ya. Nah, sedangkan PKB-nya itu masih mengacu ke Undang-Undang lama 2003. Nah, contohnya perhitungan semacam seperti kayak pensiun, itu bagaimana Pak? Apakah mengikuti PKB atau mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru? Baik, Pak. Ya, ini asas legalitas. Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Dan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak yang sah, maka berlaku menjadi undang-undang yang sah. Ya. Sah itu artinya apa? Enggak bertentangan dengan undang-undang. Nah, ada Undang-Undang 13, ada kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata beberapa pengaturannya, beberapa ketentuannya mengubah yang di Undang-Undang 13, Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Seperti tadi beliau sampaikan, yang tentang pesangon, kompensasi pesangon. Di sisi lain kemudian kita sudah ada, gitu ya, undang-undang ya sifatnya otonom. Kalau tadi kan undang-undang otonom ya, undang-undang dibuat oleh para regulator ya. Ini undang-undang otonom. Nah, itu perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, di situ sudah mengatur gitu. Nah, kita mengacu pada 1338 tadi itu, maka PP dan PKB itu atau PKB peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu berlaku sebagai undang-undang. Nah, dan itu berlaku, kalau sekarang masih berlaku. Sepanjang dia tidak bertentangan dengan perundangan. Jadi kalau dia tidak bertentangan dengan perundangan, itu tetap berlaku. Nah, kalau ada pengaturan, ketentuan-ketentuan gitu, ternyata beda antara yang perundang yang baru ini dengan yang ada di dengan ada yang di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Karena peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu dulu mengacu di Undang-Undang 13. Memang kompensasi PHK itu yang Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih kecil dari yang Undang-Undang 13. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata di PP-nya, PKB-nya mengatur tentang itu? Ada dua, Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama, kalau kemudian di PP atau PKB itu hanya menyebutkan pengaturan kompensasi pesangon mengikuti ketentuan perundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kalau kalimatnya hanya seperti itu saja, maka sekarang ini kalau terjadi terus seperti itu, mengikuti ketentuan yang baru ini. Pemberiannya ikuti ketentuan yang baru. Kalau di PP-nya atau PKB-nya hanya kalimatnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena Undang-Undang 13 tentang pemberian pesangon itu sudah dilakukan pembaharuan, dilakukan perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini dan aturan pelaksananya PP 35. Gitu ya. Jadi kalau kalimatnya hanya begitu, maka ngikuti. Tapi kalau di PP atau di PKB kita, PP atau PKB kita itu menuliskannya itu, kalau pensiun maka diberikan pesangon 2 kali ketentuan pesangon, yaitu sesuai masa kerjanya berapa gitu ya. Kemudian penghargaan masa kerjanya 1 kali gitu. Kalau ditulis detail seperti itu seperti Undang-Undang 13 ditulis detail begitu di PP-nya atau PKB-nya, maka pakai itu yang berlaku adalah PP atau PKB itu. Jadi masih mengacu pada PP atau PKB itu. Kenapa? Karena itu nilainya lebih tinggi dari yang di undang-undang sekarang.
Tapi kalau yang diatur di PP atau PKB itu detail, ternyata nilainya lebih kecil dari undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang. Kalau yang lebih tinggi itu berlaku. Karena itu udah hukum. Dan itu sah, berlaku sampai dengan. Jadi kalau ditulis detail itu harus mengacu pada PP atau PKB-nya ya. Kan sudah berubah Pak? Iya, berubah undangnya. Tapi kan Anda sudah membuat itu menjadi aturan otonom Anda, aturan yang jadi undang-undang Anda. Kan tertulis seperti itu. Dan itu masih berlaku, kecuali sudah nggak berlaku. Nah, PP, PKB yang masih berlaku, pakai itu. Itu Pak ya. Jadi kalau lebih tinggi, itu pakai itu. Kalau ditulis. Kalau tidak ditulis, ikuti ketentuannya yang baru. Itu Pak Andi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya ada Bu Nurul. Bu Nurul, silakan. Bu Nurul, halo. Bu Nurul. Silakan bacakan. Oke, saya bacain aja ya. Bagaimana perlakuan UU CK terhadap implementasi PKWT jika pada perusahaan telah menggunakan PKB atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang masih berlaku kontraknya atau akan diputuskan kontraknya. Implementasi hak dan kewajibannya seperti apa yang memenuhi ketentuan? Implementasinya hak dan kewajibannya sesuai yang diatur di dalam PKWT, di dalam perjanjian kerjanya. Nah, di dalam perjanjian kerjanya, kalau masih berlaku. Kalau hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerja itu bertentangan dengan undang-undang, maka harus menyesuaikan, mengikuti dengan undang-undang. Gitu. Sama dengan tadi itu, PKB tentang kompensasi pesangon tadi. Kemudian kalau PKWT sekarang masih berlaku gitu ya, PKWT-nya dari tahun 2019 sampai dengan ini selesai nanti. Selesai ini tadi bulan Mei atau bulan apa gitu ya. Mau selesai. Itu gimana? Berlaku Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apa berlakunya? PKWT yang berakhir maka harus pengusaha memberikan kompensasi. Gitu ya. Jadi PKWT yang akan berakhir ini setelah berlakunya PKWT yang berakhir setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pengusaha wajib memberikan kompensasi. Berapa kompensasinya? Dilihat masa kerjanya. Masa kerja apa? Masa kerja PKWT tadi berapa lama? Tapi masa kerja PKWT, kalau tadi dari 2019, berarti masa kerja PKWT dari 2019. Tapi yang untuk menghitung kompensasinya dihitung sejak berlakunya undang-undang. Jadi masa kerja untuk menghitungnya sejak dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan berakhirnya PKWT. Misalkan, ternyata 4 bulan. Nah, maka tuh masa kerja 4 bulan dapatnya berapa? Pemberian kompensasi untuk yang 12 bulan berturut-turut kerjanya, maka 1 bulan upah. Jadi kalau masa kerjanya tadi dihitung dari tanggal 2 November sampai dengan berakhirnya PKWT itu 12 bulan itu, maka dia dapat 1 bulan upah. Tapi kalau masa kerjanya tadi itu kurang dari 12 atau lebih dari 12 proporsional. Jadi masa kerjanya dibagi 12/12 kali 1 bulan upah. Itu ya, itu wajib. Jadi itu salah satu implementasi yang berdampak, implementasi yang berubah dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP-nya ini, itu yang menyolok untuk kalau yang terkait dengan hak dan kewajiban lainnya masih sesuai dengan yang diatur dalam PKWT-nya selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Itu Ibu. Silakan.